Selama setengah bulan berikutnya, Tang San akan makan dengan normal, berkultivasi, memikirkan putra yang cantik, dan tentu saja, ditemani oleh 3 bersaudara dari keluarga Wang dan Ling Muxue untuk berlatih pertempuran. Di bawah perawatan khususnya, beberapa mitra telah membuat kemajuan pesat, bahkan lebih cepat daripada ketika Wang Yanfeng mengajari mereka. Bagaimanapun, Tang San adalah yang termuda. Dari sudut pandang 3 saudara laki-laki dari keluarga Wang, dipukuli oleh saudara laki-laki termuda setiap hari benar-benar tidak tahu malu, terutama di depan Ling Muxue. Wang Chao lebih baik karena dia lebih tua, Wang Zong dan Wang Xiaolei biasanya banyak memusatkan perhatian pada Ling Muxue. Terutama Wang Xiaolei, penampilannya menjadi semakin jelas. Dan Ling Muxue jelas lebih dekat dengan Tang San. Dengan hubungan yang rumit di dalamnya, selama kelas pertempuran yang sebenarnya, 3 bersaudara Wang secara alami bekerja lebih keras untuk mengalahkan Tang San. Hari lain malam jatuh. Setelah Wang Zong memasuki meditasi, Tang San hendak pergi berlatih, dan tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Segera berjalan keluar jendela dan naik ke lantai 2. Wang Yanfeng dan pria berwajah harimau sudah menunggu di dalam ruangan. Wang Yanfeng tidak mengatakan apa-apa, dan memimpin keduanya langsung ke ruangan yang sunyi. Tutup pintu. Tatapan pria berwajah harimau itu jatuh langsung ke Tang San, dan berkata, permintaanmu telah disetujui. Rencana awal juga telah dirumuskan. Petik 2. Wang Yanfeng berkata dengan gugup, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun Tang San masih seorang budak kecil sekarang, dia juga seorang bawahan semu. Tiba-tiba menghilang, manajernya terikat tugas. Apalagi dengan berkembangnya organisasi penebusan, klan monster sekarang mengendalikan pengikut manusia lebih parah dari sebelumnya. Pria berwajah harimau berkata, Saudara Wang, jangan khawatir, kami seharusnya tidak melibatkanmu. Kami akan menciptakan kekacauan. Itu tidak akan terlihat jika kamu menghilang atau mati dalam kekacauan. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk membawa Tang San pergi. Wang Yanfeng berkata, bagaimana cara membuat kekacauan? Pria berwajah harimau berkata, ingat Flash Leopard urutan keempat yang dibunuh Tang San dalam kompetisi tabrakan. Flash Leopard dan klan Serigala Angin sudah berseteru. Setelah itu, kedua belah pihak bentrok beberapa kali di kota Kerry, kemudian ditekan oleh penguasa kota. Kami akan menemukan cara untuk memandu klan Flash Leopard mengatur pasukan untuk menyerang di sini. Manfaatkan kesempatan ini untuk membawa Tang San pergi. Selama kamu melindungi dirimu sendiri, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar apa yang dikatakan pria berwajah harimau itu, mata Tang San tiba-tiba berbinar, ini memang ide yang bagus. Klan Macan Tutul Kilat menyerang desa dan kota klan Serigala Angin ini adalah hal yang normal bagi kedua belah pihak yang berseteru. Selama bertahun-tahun, konflik skala kecil sering terjadi, tetapi klan Macan Tutul juga ratusan mil jauhnya dari desa terdekat, sehingga konflik tidak sering terjadi. Macan Tutul Kilat menyerang Serigala Angin, yang secara alami tidak ada hubungannya dengan pengikut manusia. Tidak peduli apa yang terjadi setelah itu, Wang Yanfeng dan pengikut manusia tidak bisa disalahkan. Organisasi penebusan ini benar-benar punya ide. Wang Yanfeng secara alami memikirkan hal ini, dan berkata, skala konflik tidak boleh terlalu besar, kalau tidak, aku takut menyakiti klan kami. Tentu saja, dia mengacu pada budak manusia yang tinggal di sekitar kota Serigala Angin, khawatir bahwa mereka akan ditangkap Flash Leopard yang marah. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan skala konflik dan berusaha menghindari melibatkan manusia di sekitarnya. Operasi ini akan dipimpin oleh salah satu tetua kami. Jika dirasa ada yang salah, tetua akan mengambil tindakan secara langsung. Pria berwajah harimau itu berkata dengan suara yang dalam. Wang Yanfeng mengangguk, lalu menatap Tang San. Tang San juga mengangguk dan berkata, aku tidak punya masalah. Pria berwajah harimau berkata, kalau begitu, aku akan memberitahumu rencana terperinci sekarang. Saudara Wang, jangan beritahu siapapun tentang masalah ini kecuali kamu dan Tang San, termasuk istrimu. Ini sangat penting untuk keselamatan masa depanmu. Kamu harus tahu apa yang aku maksud. Yah, aku mengerti. Pria berwajah harimau itu mengeluarkan gulungan kulit dari lengannya, dan ternyata itu adalah peta setelah dibentangkan. Peta itu menunjukkan kota Serigala Angin di Kabupaten Heran dan Medan di sekitar kota Serigala Angin. Pria berwajah harimau itu memandang Tang San dan bertanya, bisakah kamu mengerti? Petik 2. Tang San menunduk untuk melihat, lalu menunjuk ke posisi tengah dan berkata, ini kota kita. Itu benar, ini kota Serigala Angin, dan ini adalah jalan menuju kota Kerry. Titik-titik. Ini adalah Raja Iblis Serigala tingkat 5 di kota Serigala Anginmu. Ini adalah imam besar tingkat 6 yang tinggal di sini. Begitu Flash Leopard menyerang, mereka pasti akan bergerak, dan semua perhatian akan tertarik pada saat itu. Petik 2. Rencana awal kami adalah memandu Flash Leopard untuk menyerang dari arah ini. Sisi ini juga akan menjadi bagian penting dari konflik. Saudara Wang, kamu harus mengumpulkan semua pengikutmu hari itu, dan jangan keluar untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Setelah pertempuran dimulai di sana, kamu harus akan ada alarm. Tang San, kamu seperti ini. Setelah alarm muncul, kamu mulai menghitung diam-diam di dalam hatimu. Dari awal, pada tingkat berbicaraku saat ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan menghitung sampai 300. Kemudian kamu meninggalkan rumah dan berlari ke belakang kota. Untuk bekerja sama dengan keberangkatanmu, pada saat itu kami akan membantu Macan Tutul Kilat untuk memasuki kota Serigala Angin.
Ini akan menciptakan kekacauan. Saudara Wang harus ingat bahwa pada saat itu, jangan anggap enteng. Jaga baik-baik bawahan lainnya. Jika ada Flash Leopard di dekatnya, kamu mungkin ingin bertarung. Jika kamu temui pengikut suku Flash Leopard, tolong jangan bunuh mereka, dan akan ada orang-orang kita sendiri. Tang San, kamu harus ingat lokasi di peta, kita akan bertemu di tempat ini. Aku akan menunggumu di sana secara pribadi, dan kemudian kita akan pergi dari sini dan pergi ke kota Kerry. Saudara Wang, setelah pertempuran selesai, kamu hanya membicarakannya. Flash Leopard menculik Tang San. Kamu bahkan bisa menangis bersama Lord Serigala Angin dan rencana kita sudah selesai. Saat ini, pria berwajah harimau itu mengulangi seluruh rencana 3 kali, termasuk setiap lokasi dan waktu. Dia menawarkan kepada Tang San dan Wang Yanfeng lagi, dan meminta mereka untuk mengulanginya untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengingatnya dengan jelas. Itu rencananya. Kami awalnya mengatur untuk memulai operasi dalam 3 hari, dan aku akan kembali untuk mengkonfirmasi waktu terakhir denganmu 2 hari kemudian. Tang San, ingatlah bahwa kamu tidak membawa apa-apa saat itu, menyelinap pergi dengan tenang. Waktunya baik-baik saja. Tidak bisa salah karena kita akan memiliki jeda waktu. Jika kamu terlambat dan kamu bertemu dengan Flash Leopard, itu akan sulit untuk dilakukan dan rencana kami akan gagal. Kamu tahu apa maksudku? Tang San mengangguk, aku mengerti. Petik 2. Baru kemudian pria berwajah harimau itu berkata dengan puas, oke, itu saja untuk hari ini, dan aku akan kembali dalam 2 hari. Setelah mengirim pria berwajah harimau itu pergi, Wang Yanfeng memandang Tang San dengan ekspresi yang rumit, aku tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Petik 2. Tang San diam, bahkan, menurut pendapatnya, organisasi penebusan telah bersiap selama setengah bulan untuk mengambil budak kecil seperti dia, kali ini sudah lama, dan itu pasti tidak cepat. Untungnya, mereka mengaturnya dengan cukup baik. Melihat Tang San tidak berbicara, Wang Yanfeng melangkah maju, merangkul bahunya, memeluknya erat-erat, dan berkata, pergilah, kamu harus pergi ke sana. Dengan bakatmu, kamu harus berbuat lebih banyak untuk umat manusia. Jika kapanpun kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat diselesaikan, kamu akan menemukan cara untuk kembali. Bahkan jika kamu tidak memiliki identitas hukum, guru di sini dapat melindungimu. Ini adalah rumah abadimu. Guru, aku akan kembali. Tang San berkata dengan serius. Wang Yanfeng tersenyum sedikit dan berkata, jika itu benar-benar bagus di sana, kamu dapat mengambil beberapa dari mereka di masa depan. Oke, tentu saja Tang San tahu siapa yang dimaksud Wang Yanfeng dengan mereka. Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin, aku benar-benar harus melakukan sesuatu, jadi mari kita mulai dari saat ini. Selama penebus dapat menjemputmu dengan lancar, aku akan secara resmi setuju untuk bergabung dengan penebusan dan menjadi eyeliner mereka di sini. Petik 2. Guru. Tang San merasa hangat. Di dalam hatinya, Wang Yanfeng tidak pernah menjadi orang yang pengecut, dia hanya melakukan apa yang dia bisa untuk melindungi sukunya. Ini jauh lebih baik daripada mereka yang bergegas mati dengan sembrono. Tanpa perawatan Wang Yanfeng, tidak mungkin memiliki begitu banyak pengikut manusia di kota Serigala Angin. 2 hari kemudian, pria berwajah harimau itu datang lagi. Waktu tindakan akhir telah ditentukan dan tetap tidak berubah sesuai dengan rencana semula. Setelah mengirim pria berwajah harimau itu pergi, Tang San kembali ke kamarnya. Dia tahu bahwa untuk dirinya sendiri, momen penting pertama setelah datang ke dunia ini akan datang. Dia diam-diam pergi ke tempat tidur, duduk tegak, berpikir. Dia memikirkan kembali rencana yang disebutkan oleh pria berwajah harimau itu di benaknya. Dalam 300 napas, dia seharusnya bisa melakukan banyak hal. Di pegunungan dan hutan, sekelompok sosok lincah dengan cepat bergerak, setiap sosok ramping dan kuat, dan dapat melompat dengan bebas. Pohon hanya akan menjadi tempat bagi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat menghalangi kemajuan mereka. Mereka semua memiliki garis-garis kuning kecoklatan di tubuh mereka, dan setiap kali mereka melompat, mereka bisa melompat puluhan meter. Segera, mereka menyeberangi hutan dan memasuki jalan. Hampir 100 sosok dengan cepat berkumpul bersama. Yang di depan terlihat seperti manusia, tingginya lebih dari 3 meter, penuh kekuatan, dan cahaya kuning cerah berkedip di matanya. Dengan cakar tajam di kedua tangannya, itu adalah macan tutul kilat yang kuat. Apakah arah ini? Flash Leopard paling depan menunjuk ke depan dan bertanya. Sosok yang jauh lebih kecil darinya dengan cepat datang kepadanya dan mengangguk ringan, Tuan Cemerlang, itu pasti ada di sini. Tempat itu disebut kota Serigala Angin. Petik 2. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Shining, dan ada kedipan merah samar di mata kuning, Serigala Angin. Sial, ikutlah denganku. Seperti yang dikatakan, tiba-tiba melambai, yang pertama melompat keluar, dan yang lainnya berkedip. Macan tutul yang lain juga menunjukkan mata galak dan dengan cepat mengikutinya. Macan tutul berkedip yang berbicara dengan Shining sebelumnya, bulu di tubuhnya sedikit tertahan, memperlihatkan wajah seperti manusia. Namun segera, dia melakukan transformasi Flash Leopard lagi, mengintegrasikan dirinya ke dalam tim Flash Leopard. Meskipun keluarga macan tutul kilat bukanlah kelompok yang sangat kuat di antara klan monster, tetapi ratusan macan tutul kilat bergerak dan berlari kencang di jalan ini, dan mereka masih memiliki aura yang ganas dan perkasa. Bahkan beberapa monster kuat akan mundur sedikit jika mereka menghadapinya sendirian. Jelas, ada yang salah dengan napas macan tutul yang berkedip ini.
Flash Leopard sangat cepat, meskipun mereka lebih baik dalam berlari dalam waktu singkat dan memiliki daya ledak yang lebih kuat. Tapi mereka pandai berlari, bahkan jika mereka tidak keluar, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada monster biasa. Monster macan tutul selalu menjadi raja kecepatan di tanah. Ketika mereka berhenti lagi, itu sudah matahari terbenam. The Shining melambat dan berhenti di bawah pohon besar. Dia mengangkat kaki depan kanannya, dan macan tutul kilat di belakangnya berhenti satu demi satu dan berkumpul di sekelilingnya. Beristirahatlah di tempat dan tunggu sampai malam sebelum mengambil tindakan. Kali ini, hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Suara Shining dingin dan kejam. Banyak macan tutul berhamburan, mencari tempat untuk beristirahat. Berlari sepanjang jalan, menghabiskan banyak kekuatan darah, mengambil kesempatan untuk beristirahat, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik. Zheng Mengqi, kemari. Shining berteriak keras. Macan tutul yang berkedip dengan cepat datang, bulu di tubuhnya menghilang dengan tenang, dan sosoknya menjadi sedikit lebih kurus, berubah menjadi bentuk manusia, dan itu adalah pengikut manusia. Dia membungkuk hormat di depan macan tutul cemerlang, Tuan Cemerlang. Keluarkan peta dan lihatlah. Shining melambai padanya. Zheng Mengqi dengan cepat mengeluarkan peta kulit dari tangannya dan membentangkannya di depan Shining. Arahkan ke pola di atas dan lihat matahari terbenam secara bertahap. Dengar, tuanku, kita seharusnya berada di posisi ini sekarang. Jaraknya kurang dari 10 km dari kota Serigala Angin itu. Hampir 10 menit dari sini. Ketika orang dewasa telah beristirahat, kita dapat pergi kapan saja. Shining melihat peta dan berkata, apakah kamu yakin kita ada di sini? Jika kamu mengambil jalan yang salah, kamu tahu konsekuensinya. Zheng Mengqi berkata dengan tulus dan ketakutan, aku yakin, tuanku, aku benar-benar melihat mereka datang ke sini dan memasuki kota ini. Dengar, haruskah kita bernegosiasi dengan mereka terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka menculik sukumu? Mata Shining berkilat tajam, negosiasi. Apa yang harus dinegosiasikan? Apakah kamu pikir serigala angin yang licik itu dapat mengatakan yang sebenarnya? Pergi dan cari, sebuah kota kecil, aku tidak percaya itu dapat mengubah langit. Biarkan aku menemukan buktinya dan aku akan menghancurkan kota mereka. Napas tirani keluar dari Shining, dan cahaya kuning di matanya melintas dengan cahaya keemasan samar. Zheng Mengqi buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, semuanya mengikuti keinginanmu. Shining mengangguk puas dan berkata, kamu juga beristirahat. Jika kamu dapat menemukan klan yang hilang kali ini, kamu akan dihargai. Ya, tuanku. Zheng Mengqi kemudian mundur ke sudut, duduk dengan punggung bersandar pada pohon besar, dan beristirahat di tempat. Tangan kanannya diam-diam ditekan ke pohon, dan jari-jarinya bergerak-gerak, meninggalkan beberapa jejak di pohon. Langit menjadi gelap dan malam tiba. Mulut Shining mengeluarkan geraman rendah. Macan tutul kilat yang sedang beristirahat melompat dan berkumpul di sekitar Shining. Zheng Mengqi, kamu yang memimpin. Teriak Shining. Zheng Mengqi dengan cepat menyelesaikan transformasi Flash Leopard, meskipun masih berbeda dari Flash Leopard asli, jika kamu tidak melihat dengan cermat, masih tidak mudah untuk membedakannya dalam gelap. Dia meraih peta, mencari arah, dan bergerak cepat ke depan. Flash Leopard bukanlah monster yang terlalu rela menggunakan otaknya. Meskipun semua monster telah mengembangkan pikirannya, mereka memiliki tingkat kebijaksanaan yang berbeda. Ada juga beberapa monster yang sangat pintar, tetapi kebanyakan monster lebih berusaha meningkatkan kekuatan mereka dan tidak pandai berpikir. Misalnya, untuk Flash Leopard, melihat peta adalah hal yang merepotkan. Dan dalam hal ini, kinerja pengikut manusia memuaskan mereka. Ini juga alasan mengapa semua monster memiliki pengikut manusia, yaitu, mereka menggunakan pengikut manusia untuk menangani hal-hal yang tidak mereka sukai. Zheng Mengqi secara alami tidak akan mengenali arah yang salah. Untuk Flash Leopard, 10 km tidak akan lama bahkan jika itu berjalan lambat. Segera, mereka melihat desa-desa dan kota-kota yang berkabut. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jalan yang diambil Zheng Mengqi baru saja melewati desa tempat para budak manusia tinggal. Untuk menghindari budak manusia terkena kemarahan macan tutul kilat ini. Untuk berbagai ras monster, budak dan ternak tidak berbeda, dan saling merampok budak adalah hal yang biasa. Ini terutama benar ketika kedua belah pihak bermusuhan. Shining melihat kota tidak jauh di depan, dan matanya tiba-tiba berkedip dengan ganas, dia mengangkat cakar depannya dan menepuk bahu Zheng Mengqi, jelas cukup puas dengan penampilannya. Tuan, seharusnya ada di sini, kata Zheng Mengqi dengan hormat. Shining mengangguk dan mengangkat kaki depan kanannya. Macan tutul cemerlang di belakangnya segera berpisah ke samping dan berhenti. Shining perlahan menutup matanya, dan pada saat ini, pola kuning di tubuhnya mulai memancarkan lingkaran cahaya kuning samar. Perasaan semacam ini sangat aneh, termasuk Zheng Mengqi, semua Flash Leopard di tempat kejadian jelas merasakan bahwa darah di tubuh mereka tampaknya dibangkitkan oleh sesuatu, dan mereka menjadi jelas panas. Di kota Serigala Angin, setelah makan malam, Tang San dipanggil ke atas oleh Wang Yanfeng. Hari ini adalah waktu yang mereka sepakati dengan pria berwajah harimau. Pada saat ini, hati Tang San tiba-tiba bergerak, dan merek yang dimiliki oleh macan tutul kilat di dalam tubuhnya jelas panas, dan darahnya tampak mendidih. Dia buru-buru menggunakan Suantian Gong untuk menekan agitasi tidak sabar dari merek ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa itu pasti klan Flash Leopard yang telah tiba di luar kota.
Cahaya kuning di Shining perlahan mereda, dan ketika dia membuka matanya lagi, cahaya merah menyala muncul di matanya. Di sini, aku merasakan nafas klan. Meskipun nafas ini lemah, ini nyata. Dasar bajingan, ada di sini. Ikuti aku, cari di seluruh kota, ada bloker, bunuh tanpa ampun. Teriak Shining, dengan kilatan bentuk tubuh, dia bergegas menuju arah kota Serigala Angin. Flash Leopard lainnya juga mengeluarkan raungan rendah, mengikuti di belakang Shining, dan bergegas menuju kota Serigala Angin seperti kilat. Pertahanan kota Serigala Angin selalu relatif lemah. Lagi pula, area luas di sekitar sini adalah hutan. Suku Flash Leopard terdekat berjarak ratusan mil, dan tidak ada yang perlu dijaga sama sekali. Namun, ketika raungan Shining terdengar, imam besar kota Serigala Angin, yang sedang menyiapkan makan malam di kediamannya segera merasakannya dan matanya langsung menjadi waspada. Dia mengangkat tangannya tiba-tiba, dan embusan angin bertiup ke depan, menerbangkan pengikut manusia yang melayaninya. Pada saat yang sama, tongkatnya yang ramping telah melesat keluar dari dalam dan jatuh langsung ke tangannya. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan cahaya biru tiba-tiba muncul dari tongkat itu, dan serigala tua itu melolong. Cahaya biru tetap ada, menopang tubuhnya dan perlahan terbang ke atas. The Shining sudah bergegas ke depan kota Serigala Angin. Kota itu tidak memiliki tembok atau apapun. Kecepatannya sangat cepat, dan ia langsung masuk sesuai dengan arah yang dia rasakan ketika dia didorong oleh garis keturunan. Shining bertemu langsung dengan Serigala Angin tingkat ketiga. Serigala Angin tiba-tiba melihat sosok bergegas ke arahnya, dan tanpa sadar dia akan mengeluarkan raungan, tetapi sebelum dia bisa melihat wajah pihak lain, tenggorokannya tiba-tiba sakit, raungan itu terkunci di tenggorokannya, dan tubuhnya yang kuat perlahan runtuh ke tanah. Pada saat ini, Shining melihat cahaya biru naik ke langit, dia berteriak keras, dan tiba-tiba melompat, cahaya kuning di tubuhnya bersinar terang, dan rambut di permukaan tubuhnya sekali lagi memancarkan lingkaran cahaya warna kuning. Macan tutul kilat yang bergegas ke kota Serigala Angin di belakangnya tiba-tiba merasa darah mereka mendidih, dan napas mereka menjadi lebih kuat. Ini adalah karakteristik dari setiap klan monster. Ketika ada pemimpin kuat yang memimpin klannya sendiri untuk bertarung, garis keturunan yang kuat akan memperkuat klan yang sama, memungkinkan dia untuk mengerahkan efektivitas tempur yang lebih kuat. The Shining melihat imam besar dari kota Serigala Angin yang muncul di kejauhan, tubuhnya melompati atap kota, dan bergegas ke arah imam besar. Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya, Serigala Angin tua ini, yang telah mengeluarkan peringatan di pusat kota Serigala Angin dan tidak lemah, jelas merupakan inti dari kota ini. Imam besar dari kota Serigala Angin perlahan-lahan terangkat ke udara, dan sekilas, dia melihat sosok itu melompat cepat di kejauhan. Meskipun dia sudah tua, dia bisa melihat dengan jelas dan segera mengenali bahwa itu adalah macan tutul kilat. Dia tidak bisa tidak tenggelam ketika dia menemukan karakteristik rasial dari pihak lain. Flash Leopard dan Serigala Angin selalu berlawanan. Macan tutul kilat dan Serigala Angin selalu bertolak belakang. Namun, menurut aturan klan monster, meskipun kadang-kadang bertentangan, mereka tidak akan dengan mudah menyerang wilayah satu sama lain. Ini tidak diizinkan oleh pengadilan leluhur. Tapi pihak lain ada di sini, dan dia masih terlihat tidak bermoral. Auranya cukup kuat, bagaimana ini tidak mengejutkan imam besar kota Serigala Angin. Mengapa menyerang kotaku? Teriak imam besar kota Serigala Angin. Shining jelas tidak ingin berkomunikasi, dan raungan marah keluar dari mulutnya, dan langsung pergi ke imam besar kota Serigala Angin dan bergegas. Sosoknya menghilang hampir sesaat. Dan pada saat yang sama, imam besar dari kota Serigala Angin hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi berbulu, yang jelas merupakan firasat dari krisis hidup dan mati. Tanpa ragu, tongkat di tangannya meledak menjadi cahaya biru yang kuat, dan cahaya biru besar mengelilingi tubuhnya. Sosok kuning cerah muncul di depannya hampir pada saat yang sama, dan cakar tajam telah meraihnya. Tapi cahaya cian juga meledak bersamaan dengan itu, dengan gaya putar yang kuat, itu mendorong tubuh Shining untuk meluncur ke samping. Tubuh imam besar yang awalnya keriput juga mulai membengkak pada saat ini, leluhur, berkati. Dia mengeluarkan raungan keras. Untuk sementara, cahaya cian di tubuhnya meledak secara ekstrim dalam sekejap, dan cahaya cian mulai berkembang menuju hijau tua. Bahkan langit tampak diterangi oleh cahaya biru, dan kepala serigala besar terlihat berkedip samar di udara. Bersinar terbang ke udara dan mendarat di atap sebuah rumah. Melihat aura imam besar melonjak, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Kembali ke leluhur. Kamu adalah seorang pendeta. Aku tidak menyangka bahwa ada seorang pendeta di kota kecil ini. Tidak heran dia berani menyerang kita. Shining tidak takut dengan peningkatan aura imam besar dari kota Serigala Angin, tetapi menjadi semakin marah. Saat itu, lolongan serigala panjang mengikuti. Oh, sosok yang sangat kuat segera keluar dan datang ke sisi imam besar, itu adalah penguasa kota Serigala Angin. Penguasa kota Serigala Angin tampaknya terpengaruh oleh panggilan imam besar kota Serigala Angin, dan tubuhnya membengkak hingga hampir 4 meter. Setiap otot membengkak dan tampak garang. Dia tinggal tepat di depan imam besar, dan tubuhnya menjadi semakin megah. Imam besar kota Serigala Angin jatuh di belakang penguasa kota Serigala Angin, dan keduanya seperti satu. Napas juga melonjak, dan segera melampaui tingkat urutan ke-6. Pada saat ini, macan tutul kilat telah mencapai kota, dan mereka lebih dari sekadar mencari. Begitu mereka bertemu dengan Serigala Angin, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Untuk sementara, kedua belah pihak saling bertarung.
Ada cukup banyak suku serigala angin di kota serigala angin, tetapi tidak banyak pembangkit tenaga listrik yang nyata. Banyak dari mereka adalah tua, wanita dan anak-anak. Tetapi ratusan macan tutul yang datang ke sini kali ini semuanya muda dan kuat. Untuk sementara, kedua belah pihak berkelahi, dan serigala angin tertangkap basah dan tiba-tiba mundur, meninggalkan mayat di tanah. High Priest of Wind Wolf telah benar-benar berubah menjadi mata hijau gelap dengan kilatan cahaya yang ganas, memelototi Shining. Mengapa? Mengapa kamu ingin menyerang klan kami? Tahukah kamu bahwa menyerang wilayah klan lain tanpa izin tidak dapat diterima di istana leluhur? Menyerang tanpa izin. Klanmu menjara anak-anak klanku, apakah kamu masih memiliki wajah untuk menanyaiku? Mata Shining itu sengit, dan aura tubuh terus meningkat. Itu jelas merupakan karakteristik bahwa darah sedang distimulasi sepenuhnya. Menculik anak-anak klanmu. Imam besar kota Serigala Angin jelas tercengang, dan menatap penguasa kota Serigala Angin di bawahnya. Menculik anak dari suku lain jelas merupakan hal yang tabu di suku monster. Antara klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul Kilat, masalah seperti itu pernah muncul sebelumnya. Permusuhan paling awal juga karena ini. Daging serigala tidak enak, tidak ada yang akan mengingininya, dan Macan Tutul Kilat sebenarnya serupa. Tetapi bayi dari garis keturunan iblis Macan Tutul memiliki spiritualitas yang aneh. Menurut legenda, jika bayi dari garis keturunan iblis Macan Tutul dimakan, itu akan menjadi suplemen yang bagus untuk semua monster, dan bahkan meningkatkan spiritualitas garis keturunan mereka sendiri, yang dapat mempromosikan evolusi garis keturunan. Oleh karena itu, perburuan anak-anak kecil dari Leopard Demon telah dilarang berulang kali selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, silsilah iblis Macan Tutul secara alami juga sangat membencinya. Sambil melakukan yang terbaik untuk melindungi anak-anaknya sendiri, dia telah meluncurkan balas dendam yang komprehensif terhadap mereka yang memburu anak-anak mereka. Untuk tujuan ini, telah terjadi beberapa perang, dan suku iblis Macan Tutul menjadi sangat bersatu. Sampai kemudian, pengadilan leluhur klan monster secara resmi mengumumkan bahwa dilarang keras bagi siapapun untuk memburu anak-anak dari garis keturunan iblis Macan Tutul. Jika tidak, garis keturunan iblis Macan Tutul memiliki hak untuk memburu mereka, dan pengadilan leluhur akan meminta pertanggungjawaban klan. Oleh karena itu, jelas merupakan tabu bagi monster untuk berburu dan membunuh anak-anak dari garis keturunan iblis Macan Tutul. Tidak heran mereka berani melanggar aturan istana leluhur dan menyerang kota Serigala Angin. Benarkah ada kasus perburuan dan pembunuhan anak monster Macan Tutul? Dalam hal ini, Imam Besar Kota Serigala Angin benar-benar sedikit curiga. Objek pertama kecurigaannya ada di bawahnya. Karena dia tahu betul bahwa orang di bawahnya ini telah bekerja keras untuk menembus peringkat kelima dan memasuki peringkat keenam, tetapi karena kekuatan garis keturunannya sendiri tidak cukup, dia telah berulang kali gagal. Dia sangat marah tentang ini. Hanya ketika kamu mencapai peringkat keenam kamu dapat direkrut ke Carry City. Penguasa kota Serigala Angin telah lama muak dengan kota Serigala Angin yang terpencil ini. Dan berburu dan membunuh bayi iblis Macan Tutul untuk makanan benar-benar jalan pintas. Bukan tidak mungkin mengambil risiko untuk ini. Faktanya, bahkan jika pengadilan leluhur secara tegas melarangnya, fenomena perburuan anak-anak dari garis keturunan iblis Macan Tutul belum sepenuhnya hilang. Penguasa kota Serigala Angin mengeluarkan raungan rendah dengan sedikit agitasi. Imam besar, aku tidak. Imam besar itu menatap Shining, bukti apa yang kamu miliki? Petik 2. Shining meraung, aku sudah merasakan keberadaan garis keturunanku di kota Serigala Angin. Apakah aku memerlukan bukti lain? Garis keturunanku telah mencapai kekuatan garis keturunan leluhur, dan aku memiliki perasaan yang kuat tentang orang-orang dari keluargaku sendiri. Apakah pendeta tidak mengerti? Ketika imam besar dari kota Serigala Angin mendengar Shining mengatakan ini, hatinya tenggelam, dia tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain mungkin benar. Jika bukan karena aura anak-anak klan Macan Tutul yang ditemukan di kota Serigala Angin, pihak lain tidak akan menembak dengan gegabah. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi dua ras. Wow, pada saat ini, penguasa kota Serigala Angin di bawahnya tiba-tiba mengaum lagi, dan garis keturunan Serigala Angin yang kuat meledak, membuat Serigala Angin yang bertarung melawan Flash Leopard di kota jelas energi, napas berdarah. Pemimpin kota Serigala Angin membuat mulut besar, dan bila angin melesat ke arah Shining. Elemen angin di udara dengan cepat mengembun ke arah bila angin, dan bila angin melebar hingga 1 meter dalam hampir sekejap, terus-menerus mengeluarkan jeritan keras. Ketika penguasa kota Serigala Angin memuntahkan bila angin, baik Shining maupun imam besar kota Serigala Angin mengerti. Meskipun penguasa kota Serigala Angin tidak mengakui bahwa dia menangkap bayi Macan Tutul Kilat, tetapi dari reaksinya, jelas bahwa dia melakukannya. Faktanya, penguasa kota Serigala Angin sangat ketakutan saat ini. Tentu saja, dia tahu konsekuensi dari menangkap anak-anak dari garis keturunan monster Macan Tutul. Namun, keinginan untuk meningkatkan garis keturunan dan kekuatannya membuatnya tidak bisa menyerah ketika dia menemukan kesempatan. Baru 2 hari yang lalu, dia kebetulan bertemu dengan keluarga Macan Tutul yang sedang bermain di hutan saat dia keluar. 2 dari Macan Tutul kecil itu jelas baru saja lahir. Pasangan Flash Leopard tidak kuat, hanya sekitar peringkat ketiga. Keserakahan di hatinya menyebabkan dia membunuh pasangan Flash Leopard setelah sedikit ragu, dan menculik 2 anak Flash Leopard. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa ini dilakukan tanpa sepengetahuannya sehingga bahkan istri terdekat pun tidak mengetahuinya. Tanpa diduga, setelah hanya 2 hari, pasukan Flash Leopard datang. Berhenti. Imam besar kota Serigala Angin meraung.
Cahaya kuning melintas di mata Shining, dan ketika dia hendak menghindar, bila angin di depannya mengirimkan gelombang elemen angin yang kuat. Gelombang itu seperti pusaran, dan itu memiliki efek menahan padanya, membuatnya merasa tak terhindarkan. Urutan kelima kecil, berani lancang. Shining mendengus jijik, dan tubuhnya sedikit bergetar, dan itu dibagi menjadi tiga. Tiga sosok tiba-tiba berkedip, dan belenggu di sekitarnya telah rusak, tiga roh yang bersinar, dibagi menjadi tiga arah pada saat yang sama, langsung pergi ke penguasa kota Serigala Angin dan Imam Besar Kota Serigala Angin. Imam Besar Kota Serigala Angin meraung, kamu bingung. Tongkat di tangannya terangkat tinggi, dan cahaya biru di tubuhnya tertiup angin kencang, dan dia baru saja memblokir tiga siluet yang bersinar agar tidak terbang keluar lagi. Lord Serigala Angin meraung, bunuh dia, Imam Besar, selama kamu membunuhnya dan Flash Leopard yang menyerang, aku akan meninggalkan kota. Kamu tahu, jika aku tidak menggunakan metode ini, aku akan selalu berada di sumber daya ini tempat yang buruk. Aku bahkan tidak bisa mencapai tingkat ke-6, dan aku juga tidak bisa menahannya. Bajingan, Shining sangat marah, kamu tidak dapat melakukan apapun untuk maju, sehingga kamu dapat membunuh anak-anak klanku. Benar-benar berpikir bahwa aku dapat dihentikan oleh leluhur yang kembali. Tingkat 7. Imam Besar Kota Serigala Angin hampir berseru. Faktanya, ketika Shining muncul, Imam Besar Kota Serigala Angin sudah merasakan intensitas nafas pihak lain. Pada titik ini, dia menjadi semakin yakin dengan penilaiannya. Imam Besar Kota Fenglang memiliki basis kultivasi tingkat 6. Karena dia adalah seorang pendeta, dia dapat menggunakan nafas beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari leluhur Serigala Angin untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun meski begitu, dia bukan tingkat ke-7, tetapi untuk sementara dapat mencapai kekuatan tingkat ke-7. Ada kesenjangan antara urutan ke-6 dan ke-7, yang merupakan perbedaan besar. Bahkan sebagai seorang pendeta, hampir tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 yang sebenarnya. Kecuali jika penguasa kota Serigala Angin mencapai peringkat ke-6, dia akan dapat menggunakan metode rahasia untuk menaikkan sementara penguasa kota Serigala Angin ke peringkat ke-7, dan kemudian bertarung dengannya melawan pembangkit tenaga listrik peringkat ke-7. Shining tidak berbicara lagi, dan kebencian yang kuat mendorongnya langsung ke kombinasi Imam Besar Kota Serigala Angin dan Lord Kota Serigala Angin. Cahaya biru yang kuat dan panggilan ke leluhur terus ditambahkan ke Imam Besar dan penguasa kota Serigala Angin. Di altar kota Serigala Angin tidak jauh di bawah mereka, cahaya biru samar muncul dan bertahan, terus-menerus memberi mereka kekuatan. Bagaimanapun, ini adalah kota Serigala Angin, dan bagi mereka ini juga merupakan pertandingan kandang. Namun, kekuatan yang ditampilkan oleh Shining sangat kuat. Tentu saja, Shining tahu bahwa kekuatan lawan akan ditingkatkan dalam pertarungan kandang lawan, tapi dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 yang nyata, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan lawan dan mengalahkan lawan. Untuk sementara waktu, dari kejauhan, hanya kilauan yang terlihat berubah menjadi cahaya dan bayangan kemasan, terus-menerus menyerang Qian di tengah, meremas Qian lagi dan lagi. Tetapi untuk sementara, akan sulit baginya untuk menembus dua lingkaran pertahanan kota Serigala Angin. Tepat ketika pertempuran dimulai di pihak mereka, di gubuk kayu dua lantai di kejauhan, tiga saudara laki-laki keluarga Wang dan Ling Muxue dipanggil bersama oleh Qiu Jing dan tidak diizinkan keluar. Wang Yanfeng dan Tang San telah tinggal di lantai 2, selama mereka membuka jendela, mereka bisa melihat pertempuran di kejauhan. Arah yang dituju oleh Flash Leopard adalah seperti yang dikatakan pria berwajah harimau itu, tanpa penyimpangan sedikit pun. Menurut perjanjian, setelah 300 napas, Tang San akan pergi dari sini. Tang San, Wang Yanfeng menatapnya. Tang San membungkuk hormat kepada Wang Yanfeng, penuh rasa hormat di hatinya untuk guru ini yang membawa kehangatan keluarga baginya untuk pertama kalinya setelah dia datang ke dunia ini. Guru, aku pergi. Kamu dan Nyonya jaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan kembali menemuimu jika sudah nyaman, kata Tang San lembut. Kamu pergi sekarang. Bukankah kamu mengatakannya setelah 300 napas? Wang Yanfeng berkata dengan terkejut. Tang San berkata, jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Ada banyak macan tutul kilat, tidakkah kamu memperhatikan bahwa banyak serigala angin telah pergi ke garis depan? Sekarang tidak ada serigala angin di belakang, dan tidak ada seorang pun akan menemukanku. Segera, menurut orang yang penebusan, Flash Leopard seharusnya bisa menembus kota. Saat itu, akan merepotkan bagiku untuk pergi. Aku pergi lebih awal dan bertindak sesuai situasi. Bukankah begitu? Mengkhawatirkan kemampuanku. Wang Yanfeng sedikit ragu-ragu, lalu mengangguk, dan berkata, hati-hati. Ketika kamu tiba di kota Kerry, pergilah ke Gui Gui ketika kamu punya waktu, dan dia akan menyampaikan berita keselamatanmu kepadaku. Guru, kalau begitu aku pergi. Tang San melangkah maju, memeluk Wang Yanfeng, berbalik dan berjalan keluar melalui jendela, tubuhnya membalik dengan cekatan di udara, dan di bawah dukungan elemen angin, itu jatuh langsung ke tanah di luar rumah. Dia berbalik dan melambai ke Wang Yanfeng di jendela, dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan dan menghilang tanpa jejak. Melihat sosok Tang San yang pergi, Wang Yanfeng tiba-tiba merasa kehilangan. Setelah menghabiskan 1 tahun bersama, dia memang mengajar Tang San, tetapi dengan cara yang sama, dia juga belajar sesuatu dari Tang San. Setelah periode waktu awal, dia bahkan tidak memperlakukan Tang San sebagai seorang anak sampai batas tertentu, tetapi sebagai eksistensi yang setara dengan dirinya sendiri. Perasaan ini sangat aneh,
Tang San cukup tegas dan sangat tenang. Mungkin, Tang San yang tumbuh di masa depan benar-benar dapat membawa harapan bagi umat manusia. Wang Yanfeng mengepalkan tinjunya tanpa sadar, menutup jendela, dan dia harus bersiap. Kemudian, ketika Flash Leopard bergegas ke kota, dia harus memiliki tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghilangkan kecurigaan kepergian Tang San. Tang San meninggalkan rumah kayu itu, menghitung dalam hati. Dia tidak segera meninggalkan kota Serigala Angin. Faktanya, setelah mengetahui tentang seluruh rencana pria berwajah harimau hari itu, dia punya rencananya sendiri. Pergi secara langsung tentu saja merupakan pilihan teraman, tetapi baginya, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik. Terakhir kali, karena dia mencoba berbagai jenis metode branding garis keturunan monster dan metode kultivasi, branding garis keturunan Flash Leopard di tubuhnya turun dari urutan keempat ke urutan ketiga. Pada saat yang sama, merek garis keturunan serigala anginnya belum naik ke puncak urutan keempat sekarang. Kali ini, pentempuran antara Flash Leopard dengan serigala angin, baginya bukankah ini kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan mereknya sendiri. Semakin tinggi kekuatan merek, semakin tinggi pula tingkat kemampuan kedua ras yang bisa ia tampilkan. Monster rusa badak dan monster elang berkepala putih sulit ditemukan, tetapi macan tutul dan serigala angin ada tepat di depanmu. Siapa yang akan memperhatikannya selama perang? Tang San sudah sangat akrab dengan medan di kota serigala angin. Dia menyembunyikan dirinya dalam kegelapan dan dengan cepat mendekati area di mana kedua sisi depan bertarung. Tentu saja dia tidak akan berada di dekat area pusat, itu adalah macan tutul tingkat 7 yang melawan serigala angin tingkat 6 ditambah serigala angin tingkat 5, dan ada juga altar kota serigala angin di bawah. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk mempengaruhi pertempuran di sana. Karena itu, dia mendekati tepi medan perang. Lebih dekat, dia jelas bisa merasakan merek serigala angin dan merek macan tutul di tubuhnya terus memanas. Ini adalah fenomena di mana pembuluh darah dirangsang. Kamu juga dapat merasakan bahwa pertempuran antara kedua belah pihak dalam keadaan panas. Mendaki ke sebuah rumah, Tang San merangkak di atap dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh darinya, 7 atau 8 macan tutul menyerang 4 serigala angin, yang keduanya adalah budidaya tingkat ketiga hingga keempat. Di klan monster, kekuatan keseluruhan dari serigala angin dan macan tutul kilat hampir sama, jadi ada situasi di mana kedua belah pihak berselisih tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang yang lain. Pada saat ini, jelas bahwa Flash Leopard lebih unggul, tidak hanya dalam jumlah besar, tetapi ada juga 2 Flash Leopard yang memiliki kekuatan tingkat keempat. Digabungkan dengan macan tutul kilat lainnya, kecepatannya sangat cepat, dan mereka terus menyerang 4 serigala angin. Di antara 4 serigala angin, hanya satu yang tingkat keempat, dan sisanya tingkat ketiga. Dalam hal kecepatan, serigala angin tidak lambat, tetapi dibandingkan dengan macan tutul kilat, mereka tertinggal. Untungnya, pertahanan dan kekuatan serigala angin lebih kuat daripada macan tutul kilat, dan juga dapat menggunakan bila angin. Oleh karena itu, meskipun Flash Leopard lebih unggul, untuk mencegah terkena bila angin, serangan Flash Leopard masih lebih hati-hati, hanya terus-menerus meninggalkan bekas luka pada serigala angin ini, yang tidak cukup untuk berakibat fatal. Membutuhkan waktu lama untuk menyerang serigala angin untuk membunuh. Tang San mengamati pertempuran mereka, lalu melihat kelompok lain di kejauhan, dan menemukan bahwa kelompok di sini relatif independen. Serigala angin di kepala terus melolong keras, jelas meminta dukungan. Tetapi pada saat ini, seluruh kota serigala angin sudah berada di tengah-tengah pertempuran besar, dan tidak ada serigala angin yang memiliki kekuatan cadangan untuk mendukung pihak ini. Tidak buruk di sini. Mata Tang San sedikit menyipit, dan pada saat berikutnya, dia bergerak. Dia tidak melompat turun, tetapi melanjutkan di atas atap seperti yang dia tahu, melambaikan tangannya, mengaktifkan tanda darah serigala angin di tubuhnya. 2 bila angin terbang keluar dari atap. Pada saat yang sama, dia membuka pikirannya untuk menangkap gerakan macan tutul kilat. 2 bila angin cian terbang ke dalam kelompok pertempuran. Flash Leopard secara alami menyadarinya dan segera menghindar. Tapi, bagaimana bila angin yang ditembakkan oleh Tang San bisa ditentang oleh Flash Leopard biasa? Kedua bila angin itu menarik 2 busur anggun di udara, dan menembak tepat pada 2 sosok kuning yang sangat cepat. Puff, puff 2 kali, dan 2 Flash Leopard Orde ketiga mati seketika. Perubahan mendadak ini mengejutkan kedua belah pihak dalam pertempuran. Keempat serigala angin secara alami sangat gembira bahwa bala bantuan mereka sendiri telah datang, dan mereka masih merupakan bala bantuan yang kuat. Kamu harus tahu bahwa dalam keadaan normal, kecuali bila angin skala besar dan padat dilepaskan untuk menyerang, hampir tidak mungkin bagi serigala angin untuk mengenai macan tutul kilat dengan bila angin, karena kecepatan macan tutul kilat terlalu cepat. 2 macan tutul yang berkedip di depan mereka tidak hanya terkena, tetapi juga terbunuh seketika, yang berarti kekuatan kedua bila angin itu sangat tinggi. Macan tutul kilat urutan keempat meraung, melompat langsung, dan bergegas menuju atap. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya, dia tahu bahwa serigala angin di atap harus ditangani terlebih dahulu. Saat macan tutul kilat urutan keempat bergegas ke atap, dia melihat cahaya kuning dan bayangan. Merasakan aura darah yang sama, dia langsung berpikir bahwa ini miliknya. Leopard Flash adalah keterampilan bakat alami dari keluarga Flash Leopard. Oleh karena itu, pengetahuan pertamanya adalah bahwa seorang mitra datang dan memecahkan serigala angin di atap. Pada saat ini, pihak lain sudah di depannya, sebuah telapak tangan menonjol seperti listrik, dan langsung menamparkan tenggorokannya.
Murid Flash Leopard tingkat keempat menyusut seketika, dan pada saat berikutnya, dia dipukul dengan keras dan melihat sepasang mata penuh cahaya ungu, dan kemudian jatuh ke dalam kelesuan, dan kekuatan darah di tubuh mengalir keluar dengan liar. Tang San langsung mendorong Flash Leopard urutan keempat ke atap, dengan cepat mengoperasikan Xuan Tiangong, menyerap energi di Flash Leopard ini tanpa syarat. Ini adalah tingkat keempat Flash Leopard. Di bawah serangan menyelinap yang menyamar sebagai Flash Leopard, dia sama sekali tidak bisa mengerahkan efektivitas tempurnya sendiri. Terlebih lagi, setelah perjalanan Tang San ke kota Kerry, kekuatannya tidak seperti dulu. Dengan aritmatika mental dan tidak disengaja, bagaimana mungkin Flash Leopard ini menjadi lawannya? Dalam melahap terus-menerus, energi Xuantian dengan cepat menjadi penuh, dan jejak darah macan tutul yang berkedip di tubuhnya juga terus memanas dan bersinar. Ketika kekuatan garis keturunan dari Flash Leopard tingkat keempat ini ditelan olehnya, merek garis keturunan dari Flash Leopard juga memasuki kembali ke tingkat keempat. Dia telah menyerap semua kekuatan garis keturunan dari Flash Leopard urutan keempat, yang jelas merupakan suplemen besar. Setelah selesai melahap macan tutul yang berkedip, Tang San diam-diam menghitung sampai 50. 50 napas, yang dihitung dari awal pertempuran ke depan. Dia melirik 3 pembangkit tenaga listrik yang bertarung di pusat kota serigala angin di kejauhan. Pada saat ini, karena penurunan tajam dalam kekuatan pihak Flash Leopard, ditambah dengan perlawanan putus asa dari beberapa serigala angin, situasi awal di mana pihak Flash Leopard akan menang dengan sikap yang kuat juga telah berubah, dan itu untuk sementara terjebak dalam jalan buntu. Tang San di atap mengambil napas dalam-dalam, dengan cepat menjalankan Xuan Tiangong, karena dia baru saja menelan energi Flash Leopard urutan keempat, Xuan Tiangongnya sangat penuh energi, dan bila angin terbang keluar satu demi satu, menuju lurus ke bawah. Pada saat yang sama, dia membuka pikiran Ling Qi, dan dengan penilaian yang tepat dari pikiran Ling Qi, dia mengendalikan bila angin untuk menutupi penonton. Flash Leopard yang bertarung di bawah tiba-tiba merasa tidak enak, dan bila angin jatuh dari atap. Apa artinya ini? Artinya Flash Leopard urutan keempat yang naik untuk membantai lawan tidak dapat menahan lawan, dan mungkin bahkan telah binasa. Apa? Bila angin terbang turun satu demi satu, menerangi tanah menjadi warna biru hijau. Macan tutul kilat melarikan diri. Kali ini, Tang San tidak menahan diri. Dia menembakkan total 18 bila angin, yang lebih banyak dari jumlah bila angin yang dia gunakan untuk melawan pria berwajah harimau hari itu. Pria berwajah harimau itu memiliki basis kultivasi tingkat kelima, dan dia hanya bisa memblokir 9 bila angin. Flash Leopard bagus dalam kecepatan, bukan pertahanan. Selain itu, kecepatan mereka menjadi tidak berguna di bawah kunci mata teliti Tang San, dan Flash Leopard menjadi masalah yang lebih mematikan bagi mereka. Bila angin itu tampaknya memiliki mata, dan mereka selalu muncul tepat di jalan yang harus dilalui Flash Leopard dengan kecepatan tinggi. 18 bila angin cian seperti substansi, dan mereka sama sekali tidak dapat dilawan oleh pertahanan Flash Leopard. Kultivasi Tang San sendiri sekarang adalah puncak tingkat keempat Xuan Tiangong, ditambah 4 jejak di tubuhnya, kekuatannya jelas tidak sebanding dengan monster tingkat 4 biasa. Pada saat ini, 18 bila angin yang dia tembakkan dengan seluruh kekuatannya berubah menjadi badai, menyapu penonton secara instan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan upaya habis-habisan. 18 bila angin adalah batas yang bisa dia kendalikan sekarang. Jika efek kontrol tidak dipertimbangkan, dia juga dapat menggunakan lebih banyak bila angin. Tetapi seringkali, kuantitas jauh lebih penting daripada kontrol yang tepat. Flash Leopard tingkat ketiga terbunuh hampir seketika, dan Flash Leopard tingkat keempat nyaris tidak bisa menghindar beberapa kali dengan perasaan krisis. 18 bila angin seperti pengingat, berputar di udara, dan mereka bahkan dapat mengubah arah perjalanan dengan bertabrakan satu sama lain. Ini adalah teknik halus lain dalam senjata tersembunyi Sekte Tang. Ini peringkat di atas ratusan burung yang dilemparkan ke hutan. Ini disebut reinkarnasi sayap kelelawar, berdasarkan karakteristik aneh dari penerbangan terjadwal. Ciri khas dari teknik ini adalah tidak hanya presisi, tetapi juga tak tersentuh. Di bawah kendali Tang San, kekuatan teknik reinkarnasi pasca sayap ini bahkan lebih tinggi. Bila angin semuanya terdiri dari elemen angin. Di bawah pengawasan Ling Qi, bila angin itu dapat menyerap elemen angin di udara sendiri selama penerbangan, membuat kekuatan mereka sendiri lebih kuat. Oleh karena itu, 18 bila angin menjadi lebih besar dan lebih besar di udara, dan kekuatan serangan mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan Tang San tidak bisa menyembunyikan suara mereka. Tingkat keempat Flash Leopard yang tersisa akhirnya dipotong ke udara oleh bila angin. Melihat pemandangan ini, serigala angin sudah tercengang. Ini adalah bila angin, kemampuan bawaan keluarga, bila angin. Bila angin dapat digunakan dengan cara ini, dan bisakah itu begitu kuat? Ini adalah pemandangan yang bahkan tidak berani mereka pikirkan sebelumnya. Tetapi fakta ada di depan mereka, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Mereka sangat gembira karena beruntung bisa selamat. Namun, ketika kegembiraan melonjak di hati mereka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa bila angin berputar-putar di udara, pertama menyebar, dan kemudian menyapu ke arah mereka dari segala arah. Wow, raungan serigala yang ketakutan tiba-tiba berakhir. Bagaimana mereka bisa menahan bila angin yang begitu kuat? 60 napas. Tang San menghitung diam-diam di dalam hatinya. Setelah benar-benar memusnahkan serigala angin dan Flash Leopard di bawah, dia mendarat dengan cepat.
Dia pertama kali menemukan keberadaan tingkat keempat di antara serigala angin dan macan tutul kilat, dan dengan cepat melahap sisa kekuatan darah mereka. Efeknya lebih buruk dari yang dia kira. Mungkin karena luka terlalu serius, kekuatan darah telah banyak hilang. Macan tutul kilat tingkat ketiga dan serigala angin bahkan tidak memiliki nilai untuk ditelan lagi, tapi dia tidak punya cara lain untuk mengejar kesuksesan dengan cepat. Sejak ibu kandungnya di dunia ini dibunuh oleh monster, dia tidak memiliki belas kasihan untuk monster. Setelah melahap kekuatan garis keturunan monster itu, Tang San dengan cepat pergi. Itu relatif jauh dan tidak mudah ditemukan. Kekuatan garis keturunan dari beberapa monster tingkat keempat sangat melengkapinya, dan merek garis keturunan dengan dua keterampilan bila angin dan kilatan macan tutul di tubuhnya menjadi jelas lebih solid dari sebelumnya. Secara khusus, merek dari garis keturunan serigala angin telah menjadi sangat cerah, dan bahkan pada puncak urutan keempat, sulit untuk terus meningkat. Tang San tidak terkejut dengan ini, merek ini terkait erat dengan basis budidaya keterampilan langitnya yang dalam. Keterampilan langit misterius tidak dapat dipromosikan di tingkat keempat, dan merek garis keturunan ini tidak dapat dipromosikan juga normal. 80 napas. Tang San mengangkat kepalanya dan melihat lagi kedua sisi yang bertarung di pusat kota serigala angin. Pada saat ini, Flash Leopard tingkat ketujuh yang kuat, Shining, telah sepenuhnya menunjukkan keunggulan kecepatannya. Meskipun serangan elemen angin yang dikeluarkan oleh imam besar kota serigala angin menutupinya dengan tipe jangkauan, mereka masih tidak bisa mencapai setengah dari tubuhnya. Kecepatan Leopard Flash terlalu cepat. Ia bahkan bisa mundur 100 meter secara tiba-tiba ketika imam besar kota serigala angin mengirimkan serangan bila angin. Ketika bila angin menyebar, tiba-tiba meluncurkan serangan melalui kilatan macan tutul. Pada saat ini, mata penguasa kota serigala angin berwarna merah darah. Di bawah pengaruh kekuatan darah yang diberikan oleh imam besar kota serigala angin, dia meletus dengan kekuatan tempur yang jauh melebihi normal, yang seharusnya memiliki kekuatan tingkat 6. Tubuhnya menjadi lebih kekar, dan dia menahan sebagian besar serangan Shining, dan tubuhnya sudah terluka. Bahkan jika pendeta tinggi kota Fenglang telah secara paksa meningkatkan kekuatan mereka berdua berdasarkan metode rahasia keluarganya sendiri, peringkat ketujuh adalah peringkat ketujuh. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara tingkat ketujuh dan tingkat keenam yang sebenarnya. Shining benar-benar mendesak mereka untuk bertarung, dan yang lebih penting, masih ada batas waktu hukum rahasia. Mustahil untuk menggunakannya tanpa henti. Setelah efek dari hukum rahasia menghilang, kekuatan imam besar dan penguasa kota serigala angin tidak hanya akan turun secara instan, tetapi bahkan akan dilawan oleh hukum rahasia. Tidak ada yang bisa diperoleh tanpa membayar harga, dan begitu juga hukum rahasia ras. Pada saat yang sama, klan Flash Leopard telah sepenuhnya menyerbu kota serigala angin. Pemuda di kota serigala angin tidak bisa lagi menahannya. Bahkan wanita dan anak-anak telah bergabung dalam pertempuran. Dalam hal ini, kamu dapat melihat kekuatan klan monster. Bahkan anak kecil memiliki tingkat efektivitas tempur tertentu. Sangat disayangkan bahwa mereka menghadapi para elit dari klan Flash Leopard. Meskipun tidak ada keberadaan di atas level kelima kecuali Shining, tidak masalah untuk menyapu kota serigala angin. Tang San membunuh beberapa macan tutul kilat, yang dianggap meringankan serangan klan macan tutul kilat ke arah ini, tetapi lebih banyak macan tutul kilat telah memasuki kota serigala angin. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir semua iblis serigala di kota serigala angin akan terbunuh. Berhenti. Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, cahaya biru hijau pada imam besar kota serigala angin tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, berubah menjadi tornado besar yang menyapu Shining secara langsung. Bila angin yang dibawa ke tornado juga memotong banyak bekas luka di tubuhnya, yang membuat pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Imam besar dari kota serigala angin menatap Shining dengan marah, dan tongkatnya meledak. Segera, aura garis keturunan yang sangat kaya berubah menjadi bola sinar hijau gelap dan muncul di telapak tangannya. Hentikan klanmu segera. Kalau tidak, batu giok itu akan dibakar. Kamu harus mengenali apa ini. Imam besar kota serigala angin mengangkat bola sinar hijau tua. Mata Shining berubah, dan sosok yang hendak menyelamatkan lagi juga berhenti. Tentu saja dia tahu apa itu. Di suku monster dan roh manapun, pendeta memiliki status tinggi, karena mereka dapat memanggil kekuatan leluhur, terus-menerus memperkuat dan menstabilkan darah suku, dan mencegah kekuatan darah melemah karena warisan. Di suku monster dan roh manapun, pendeta memiliki status tinggi, karena mereka dapat memanggil kekuatan leluhur, terus-menerus memperkuat dan menstabilkan darah suku, dan mencegah kekuatan darah melemah karena warisan. Bola sinar hijau gelap yang dipegang di tangan imam besar kota serigala angin adalah jantung serigala angin di kota serigala angin, berisi sinar darah semua klan di kota serigala angin, serta pengorbanan dan pengorbanan yang berkelanjutan. Kekuatan ini telah disempurnakan oleh imam besar kota serigala angin selama bertahun-tahun, dikombinasikan dengan nafas leluhur klan serigala angin. Dapat dikatakan bahwa itu adalah inti dari seluruh kota serigala angin, dan itu juga merupakan bagian dari warisan darah klan serigala angin. Jika kamu terus menganiaya, aku akan meledakkan hati serigala angin. Kecuali kamu, semua klan yang kamu bawa akan mati. Klan serigala angin dan klan macan tutul kilat tidak akan pernah mati. Teriak imam besar kota serigala angin tajam. Sedikit ketakutan melintas di mata Shining. Imam besar dari kota serigala angin benar. Jika jantung serigala angin meledak, itu berarti hampir semua serigala angin dan macan tutul di sini akan mati.
Dan begitu jantung serigala angin meledak, itu pasti akan membuat alarm tingkat tertinggi dari klan serigala angin. Lebih penting lagi, jantung darah setiap klan adalah kunci warisan masing-masing klan. Setelah jantung darah dihancurkan, itu sama dengan menghancurkan warisan darah klan ini. Dalam hal ini, bahkan pengadilan leluhur tidak akan mencegah sisa-sisa klan yang hancur untuk membalas dendam. Pada saat itu, serigala angin dan macan tutul akan benar-benar memiliki duel besar, dan itu akan menjadi jenis kematian tanpa akhir. Shining tidak menyangka bahwa di kota serigala angin kecil ini, ada hati serigala angin. Dia memang telah melahirkan keinginan untuk membunuh barusan. Mengambil keuntungan dari alasan bahwa klan muda ditawan, bahkan jika dia membunuh semua serigala angin di sini, dia masih bisa berdiri pada prinsipnya. Hanya saja dia tidak mengharapkan imam besar dari kota serigala angin menjadi begitu tegas, dan benar-benar mengambil hati serigala angin secara langsung. Kamu harus tahu bahwa sekali hal ini diaktifkan, bahkan jika tidak diledakkan, itu akan membayar harga yang besar jika ingin menyatu lagi. Imam besar harus mengorbankan kekuatan darahnya sendiri untuk menstabilkan jantung serigala angin. Memikirkan hal ini, mata Shining berkedip keras, dan dia berteriak, berhenti. Flash Leopard yang telah melancarkan serangan berhenti menyerang satu demi satu. Tang San, yang lebih jauh, baru saja berhenti dari macan tutul tingkat keempat, dan sekali lagi bersembunyi di kegelapan. Apa itu? Dia juga penuh rasa ingin tahu tentang hati serigala angin di tangan imam besar kota serigala angin. Ketika hati serigala angin dikeluarkan, hal pertama yang dia rasakan adalah jantung berdebar kencang. Ini jelas merupakan ancaman bagi hidupnya, dan segera setelah itu, dia merasakan merek serigala anginnya menjadi panas terik, dan menjadi panas hampir seketika. Melalui mata badak, dia bisa merasakan bahwa merek serigala angin penuh dengan keinginan untuk hati serigala angin, seolah-olah dia ingin menggabungkannya. Hati serigala angin tidak diragukan lagi adalah pengetahuan yang tidak diajarkan Wang Yanfeng kepadanya. Hati serigala angin dapat menghalangi pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh, yang menunjukkan bahwa benda ini sangat penting bagi klan serigala angin. Pertempuran di berbagai tempat berangsur-angsur berhenti, dan Tang San tidak lagi bisa memancing di perairan yang bermasalah. Hanya ketika kedua belah pihak bertarung, dia dapat memiliki kesempatan untuk menembak. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia telah melahap kekuatan garis keturunan 7 atau 8 serigala angin dan macan tutul kilat berturut-turut. 160 napas, dia akan pergi. Pada saat yang sama, Tang San sedikit terkejut. Kejutannya ditujukan pada organisasi penebusan. Apa yang dikatakan pria berwajah harimau itu di awal adalah membiarkannya pergi setelah 300 napas. Tapi kali ini, pembangkit tenaga listrik dari klan macan tutul kilat jelas memiliki kekuatan untuk meruntuhkan seluruh kota serigala angin hingga rata dengan tanah. Jika imam besar kota serigala angin tidak mengeluarkan bola cahaya, aku khawatir serigala angin kota benar-benar akan hancur. Dan menurut laporan sebelumnya tentang pria berwajah harimau kepadanya, pria berwajah harimau itu tampaknya telah lama memutuskan bahwa serangan macan tutul kilat tidak akan mampu menghancurkan kota serigala angin. Karena begitu kota serigala angin dihancurkan, tidak ada keraguan bahwa Wang Yanfeng, yang merupakan pengikut serigala angin, juga akan dibunuh. Tampaknya ketika organisasi penebusan membuat rencana, mereka mengetahui detail kedua belah pihak dengan sangat jelas. Aku takut bahkan imam besar dari kota serigala angin dapat mengeluarkan bola cahaya ini dan mereka seharusnya bisa menebaknya. Pada saat ini, Shining berkata dengan dingin, kamu mengambil hati serigala angin, apakah kamu hanya ingin kami tidak menyelamatkan klan? Apakah cukup untuk membunuh balas dendam anak-anak klanku? Kamu harus tahu bahwa kamu melakukan ini. Apa konsekuensinya bahkan jika masalah datang ke istana leluhur, klan serigala anginmu pasti akan dihukum berat. Petik 2. Pendeta kota serigala angin menarik napas dalam-dalam, tentu saja ia tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Yang disalahkan adalah keserakahan penguasa kota serigala angin. Imam besar kota serigala angin berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini memang salah kami, dan aku mengakuinya. Tetapi kamu telah membunuh banyak anggota klan kami, dan aku dapat mengembalikan anak-anak klanmu yang masih hidup kepadamu, selama kamu bersedia untuk mundur. Petik 2. Shining sangat marah, begitu saja. Pelakunya dilepaskan begitu saja. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika kamu bersikeras, bahkan jika klan terbunuh di sini, hari ini aku pasti akan mengambil tempat ini. Semuanya hancur, dan kemudian pergi ke pengadilan leluhur untuk mencari keadilan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut kamu tidak akan pernah mati? Kamu berburu dan membunuh klanku, dan untuk klanku, itu juga merupakan balas dendam besar yang tidak akan pernah berakhir. Cahaya yang menentukan melintas di mata imam besar kota serigala angin, dia melayang, jatuh dari penguasa kota serigala angin ke samping di udara, dan menstabilkan sosoknya di bawah beban elemen angin. Oke, kalau begitu aku akan memberimu penjelasan. Feng Qiong, ayo pergi. Aku menyatakan sebagai imam besar bahwa mulai saat ini, kamu telah kehilangan posisi tuan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi pemimpin kota serigala anginku. Apapun yang kamu lakukan setelah itu tidak ada hubungannya dengan serigala anginku. Ketika penguasa kota serigala angin mendengar kata-kata itu, dia terkejut, Feng Qiong adalah namanya. Imam besar, kamu. Darah melonjak di mata penguasa kota serigala angin. Imam besar kota serigala angin meraung, apakah kamu benar-benar ingin semua yang ada di kota serigala angin dihancurkan karena kebodohanmu? Keluar dari sini. Petik 2. Feng Qiong sepertinya menyadari sesuatu,
dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba melompat keluar, melompat ke kejauhan. Shining bergerak hampir pada saat berikutnya, dan kilatan macan tutul akan menghalangi jalan Feng Qiong. Tetapi pada saat ini, dinding angin tiba-tiba berhenti di depannya, menghalangi jalannya. Shining memandang imam besar kota serigala angin dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Petik 2. Pendeta kota serigala angin berkata dengan tenang, aku dapat merasakan bahwa anak-anakmu seharusnya masih hidup. Bukankah kamu harus pergi untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu? Petik 2. Mata Shining sedikit menyipit, dan dia melihat Feng Qiong, penguasa kota serigala angin, telah berlari beberapa ratus meter. Kamu, sangat bagus. Mata yang bersinar berkedip-kedip dengan ganas, tetapi dia benar-benar takut pada hati serigala angin di tangan imam besar kota serigala angin. Benda ini tidak bisa meledak, jika tidak, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7, dia akan terluka parah. Yang terpenting, dia tidak bisa memikul tanggung jawab untuk memprovokasi duel antara dua ras. Demi hati serigala angin, aku akan memberinya waktu untuk 100 napas. Selama 100 napas, aku tidak akan mengejar. Setelah 100 napas, jika kamu menghentikanku lagi, kamu tidak akan pernah mati. Semua macan tutul yang kilat patuh dan mundur dari kota serigala angin, mengatakan itu, Shining tiba-tiba melambaikan kaki depan kanannya. Klan macan tutul kilat di kota dengan cepat mundur seperti air pasang. Imam besar kota serigala angin menjaga matanya tidak berubah, memegang jantung serigala angin di tangannya, mengawasi semua ini dengan tenang. Tidak diragukan lagi, semua macan tutul kilat telah mundur dari kota, dan ancaman hati serigala angin terhadap cemerlang jauh lebih kecil. Setelah jantung serigala angin diledakkan, serigala angin di seluruh kota serigala angin akan mati. Kondisi yang diberikan oleh Shining adalah apa yang dapat ditanggung oleh imam besar kota serigala angin, dan waktu 100 napas sudah cukup bagi Feng Qiong untuk berlari jauh. Meskipun Flash Leopard terkenal dengan kecepatannya, namun sudah pasti asing dengan lingkungan sekitar. Jika Feng Qiong tidak bisa melarikan diri seperti ini, dia hanya bisa menyalahkannya atas kehidupannya yang buruk. Adapun apa yang akan terjadi pada Feng Qiong di masa depan, tidak tergantung pada imam besar untuk memutuskan. Itu tergantung pada keputusan klan. Selama dia tidak ditemukan oleh Flash Leopard, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah pusat perhatian, adalah masalah besar untuk tinggal di tempat lain. Shining memandang pendeta kota serigala angin, matanya sedikit menyipit, meskipun kultivasimu tidak terlalu kuat, tetapi kamu dapat memimpin hati serigala angin, garis keturunanmu harus sangat murni, kamu bukan serigala angin biasa, mengapa kamu di sini? Petik 2. Imam besar kota Fenglang berkata dengan ringan, jika aku masih memiliki basis kultivasi tahun ini, apakah kamu pikir kamu dapat berteriak di depanku? Petik 2. Shining tertegun sejenak, menatap wajah tua di depannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak berbicara lagi, hanya diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Feng Xiong sudah bergegas keluar dari kota serigala angin, pada saat ini, hatinya penuh dengan kemarahan dan keengganan. Bagaimana itu ditemukan? Tentu saja dia tahu bahwa imam besar telah mengusirnya untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia terus melawan macan tutul tingkat ke-7, dia pasti akan mati. Kuncinya adalah pihak lain meraih pegangannya. Sekarang dia hanya bisa berlari dulu. Tidak peduli seberapa cepat Flash Leopard, tidak mungkin baginya untuk lebih akrab dengan lingkungan di sini daripada dirinya sendiri. Dengan bantuan elemen angin, lari jarak jauh, Flash Leopard mungkin tidak lebih cepat dari itu. Elemen angin juga dapat menyembunyikan aura darahnya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunan yang telah dia rangsang ke urutan ke-6 secara bertahap menurun, dan luka di tubuhnya kesemutan. Meskipun tidak banyak aliran darah yang hilang, itu masih memiliki pengaruh padanya. Hanya saja dia tidak bisa berhenti sekarang, dia harus segera pergi dari sini. Hanya dengan cara ini kehidupan dapat diselamatkan. Feng Qiong mempercepat dengan seluruh kekuatannya dan bergegas ke hutan. Rencana Feng Qiong sangat sederhana. Pertama, pergi ke tambang batu Fengling. Ada terowongan di sana. Itu digali khusus untuk bersembunyi dan dibangun oleh imam besar sendiri. Ada banyak percabangan di terowongan itu seperti labirin. Selama kamu dapat melarikan diri ke tambang Fenglingshi dan mengebor ke dalam terowongan, pada dasarnya kamu aman. Elemen angin dari batu roh angin juga bisa menyembunyikan nafasnya dengan lebih baik. Tepat ketika dia mengidentifikasi arah dan hendak pergi ke tambang batu Fengling. Tiba-tiba, perasaan yang tak terkatakan muncul di hatinya. Dia tiba-tiba berhenti dan melambat seketika. Cahaya cian melintas di depannya hampir seperti kilat. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, cahaya itu akan memotong tenggorokannya. Siapa? Feng Qiong berteriak keras. Bila angin, cahaya biru tadi jelas merupakan bila angin. Seseorang di klan benar-benar berpikir bahwa dia tidak berhasil. Di balik pohon besar sosok perlahan muncul. Melihat sosok kurus itu, Feng Qiong terkejut. Manusia. Ini ternyata manusia. Atau manusia muda. Dia bahkan belum pernah melihat manusia ini. Ya, tidak lain adalah Tang San yang muncul di depan Feng Qiong dan menghalangi jalannya. Tang San bergumam, 50 napas sudah cukup. Membunuhnya selama 20 napas agak ketat, tapi hampir sama. Setelah dia selesai berbicara, tangannya melambai, dan di bawah tatapan kaget Feng Qiong, bila angin biru hijau dengan lebar lebih dari 1 kaki terbang keluar. Sebanyak 18 bila angin, tanpa syarat apapun, semuanya terbang ke udara.
Setiap bila angin memiliki suara siulan yang keras. Elemen angin di udara seolah merasakan panggilan bila angin, dengan cepat mengembun menuju bila angin ini. Di mata bocah itu, Feng Qiong melihat cahaya ungu kemasan. Wow, Feng Qiong melolong marah dan tiba-tiba berakselerasi. Pada saat ini, basis kultivasinya telah turun dari urutan ke-6 ke urutan ke-5, dan bahkan karena garis keturunan dirangsang sebelumnya, dia merasa sedikit lemah. Feng Qiong tidak takut dengan bocah manusia di depannya, tetapi penghalangan bocah itu pasti akan mengurangi waktu baginya untuk melarikan diri. Akan ada macan tutul urutan ke-7 yang mengejarnya kapan saja di belakangnya. Karena itu, reaksi pertamanya adalah membuat keputusan cepat. Cahaya cian melesat dari belakang Feng Qiong dalam sekejap, dan pada saat ini, setiap rambut di tubuhnya tampak berubah menjadi cian. Cahaya biru mengalir di matanya, dengan aura sengit dan ganas, dengan berani bergegas menuju Tang San. Dia bahkan tidak melihat 18 bila angin yang tersebar di udara. Sebagai penguasa kota Serigala Angin, ia dilahirkan dengan kemampuan bila angin, dan ketahanannya terhadap serangan elemen angin juga sangat kuat. Dia tidak takut dengan bila angin ini. Bahkan jika bila angin ini dapat melukainya, kerusakan padanya akan sangat melemah. Dia hanya ingin membunuh bocah manusia ini dengan cepat dan melarikan diri dari sini sesegera mungkin. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa seorang remaja manusia bisa melepaskan begitu banyak bila angin tanpa menggunakan transformasi serigala angin. Melihat Feng Qiong yang bergegas ke arahnya, Tang San menunjukkan jejak penghinaan di wajahnya, dan matanya bahkan lebih dipenuhi dengan kebencian. Ibu kandungnya di dunia ini tidak diragukan lagi dibunuh oleh orang ini dan imam besar itu. Imam besar dari peringkat ke-6, Tang San bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa menghadapinya. Namun, dia masih percaya diri dalam menghadapi serigala angin urutan ke-5 yang lukanya tidak ringan dan kekuatan darahnya masih terus melemah dengan cepat. Melalui hati dan mata Lingqi, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan darah dan aura Feng Qiong. Dia mengikuti dan memilih untuk menembak di tempat ini karena dia sudah cukup percaya diri. Menghadapi pukulan frontal Feng Qiong, Tang San tidak menghindar, tapi dengan tenang menyambutnya. Dengan kilatan cahaya kuning di tubuhnya, dia langsung melintasi jarak 20 meter. Tepat ketika Feng Qiong baru saja menyelamatkan kurang dari 5 meter, dia sudah muncul di depan Feng Qiong. Kilatan macan tutul. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan Flash Leopard dalam pertarungan sebenarnya setelah menaikkan Flash Leopard tingkat keempat. Mata Feng Qiong penuh dengan warna yang tidak dapat dipercaya. Lagi pula, dia tidak bisa memikirkannya, mengapa manusia memiliki kemampuan kilatan macan tutul saat memiliki bila angin. Dan kepalan tangan, pada saat ini, membesar di depan matanya. Dengan ledakan, pukulan Tang San telah mengenai mata kiri Feng Qiong dengan parah. Momentum menerkam terhenti, tetapi sepasang cakar serigala masih mencengkeram Tang San. Pada saat yang sama, elemen angin di tubuhnya meletus, mencoba mendorong Tang San menjauh. Mata Lingqi Tang San bersinar terang, dan saat elemen angin Feng Qiong dilepaskan, cahaya ungu melintas di matanya tiba-tiba. Feng Qiong hanya merasakan kesemutan di otaknya, dan elemen angin yang baru saja dia lepaskan tiba-tiba runtuh. Biasanya, dengan bakat garis keturunannya, bahkan Tang San dengan keterampilan spiritual paling tinggi pun tidak akan mampu merebut kendali elemen angin darinya. Dalam hal kompetisi, bakat garis keturunan klan monster memiliki kontrol besar atas kemampuan mereka sendiri, belum lagi kesenjangan antara kedua belah pihak dalam hal kultivasi. Namun, ketika otaknya terkena dampak, dia tidak bisa lagi mengendalikan elemen angin itu. Di bawah inspirasi Tang San, elemen angin menghilang seketika. Artinya, pada saat ini, 18 bila angin yang terbang sebelumnya semuanya melesat kembali. Ratusan burung dilemparkan ke dalam hutan. Satu demi satu, semua bila angin menebas leher Feng Qiong hampir pada saat dia tidak bisa melepaskannya. Bulu Feng Qiong terus bersinar dengan cahaya biru, menahan invasi elemen angin. Tapi ada terlalu banyak bila angin yang membuatnya tidak tahan dengan serangan itu. Pada saat yang sama, tangan Tang San dengan kuat menggenggam cakar depannya. Begitu Feng Qiong bangun, dia merasakan sakit yang menyengat di lehernya. Dia ingin melawan, tetapi menemukan bahwa cakar depannya sepertinya dicor dengan baja, tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam hal kekuatan fisik, bahkan jika Tang San mencapai peringkat kelima, akan sulit baginya untuk bersaing dengan monster peringkat kelima tanpa dorongan khusus. Lagi pula, bakat garis keturunan monster membuat tubuh mereka sangat kuat. Namun, dia tidak perlu mengendalikan Feng Qiong terlalu lama. Dengan tangan giok yang dalam dan teknik baju besi berat badak, dia tidak punya masalah menggenggam kaki depan Feng Qiong dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Xuan Tiangong telah diaktifkan untuk pertama kalinya, secara paksa menelan darah dan aura Feng Qiong. Ketika kekuatan garis keturunan pertama Feng Qiong melonjak ke tubuh Tang San, dia merasakan perbedaannya. Kekuatan garis keturunan Feng Qiong jauh lebih murni daripada serigala angin manapun yang telah dia telan sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia baru saja mulai menelan, dan garis keturunan serigala angin di tubuhnya langsung meledak menjadi cahaya biru yang menyilaukan, membuat seluruh tubuh Tang San ditutupi dengan lingkaran cahaya hijau. Puf 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 puf. Serangkaian suara pemotongan bila angin berlanjut. Feng Qiong langsung dihancurkan ke tanah oleh bila angin yang datang satu demi satu dan menyerang pada posisi yang sama, bulunya terbelah, dan dia berjuang mati-matian. Pada pukulan kedua, dia hampir menjatuhkan Tang San. Namun, serangan di leher membuatnya tidak tahan lagi.
Ketika bila angin ke-10 mengenainya, saraf di bagian belakang otaknya rusak, dan seluruh tubuhnya dengan cepat melunak dan jatuh seperti bola yang kempes. Ketika bila angin ke-15 jatuh, tulang lehernya telah terputus. Mata Tang San berkedip, menghilangkan 3 bila angin terakhir. Pada saat ini, Feng Qiong sudah di ambang kematian, dan hanya nafas terakhirnya yang tersisa. Dia tidak bisa membiarkan kepala Feng Qiong terpenggal, karena itu akan mempengaruhi melahap darah Feng Qiong. Pertempuran hanya membutuhkan 10 napas dari awal hingga akhir. Itu terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya, Tang San mencoba yang terbaik. Dia tidak hanya menggunakan keterampilan dari 4 branding garis keturunan, tetapi juga menambahkan keterampilan unik sekte Tangnya. Sebenarnya, ketika Tang San melepaskan bila angin, dia benar-benar bisa bersembunyi dalam kegelapan, tetapi dia memilih untuk muncul di depan Feng Qiong untuk melumpuhkan lawan. Dia hanya seorang manusia, dan seorang anak berusia 9 tahun. Dia terlihat sangat tidak mencolok. Bagi klan monster manusia tidak layak untuk diperhatikan, apalagi seorang anak kecil. Dibandingkan dengan Feng Qiong, sosok kurusnya benar-benar tidak proporsional dengan tubuh Feng Qiong, yang secara alami membuat Feng Qiong merasa jijik. Ketika Feng Xiong diusir dan melarikan diri sebelumnya, Tang San telah mengamati di dekatnya, dan telah mengamati situasinya melalui mata Lingqi. Waktu tembakannya secara alami paling tepat. Pikiran pertama Feng Qiong pasti untuk mempercepat pelariannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawan yang dia hadapi akan sangat kuat. Tang San meledak tanpa pamrih, mengandalkan kekuatannya sendiri di puncak peringkat keempat, pengalaman bertarungnya sebagai generasi Raja Dewa, ditambah dengan kemampuan menelan Xuan Tiangong. Hanya di bawah pengaruh banyak faktor, Feng Qiong yang terluka dan lemah dapat dijatuhkan dalam waktu sesingkat itu. Tang San menggunakan Xuan Tiangong untuk sepenuhnya melahap kekuatan garis keturunan Feng Qiong, dan pada saat yang sama melahap sedikit vitalitas terakhir di tubuhnya. Cahaya di mata Feng Qiong berangsur-angsur meredup, tubuhnya berangsur-angsur menjadi layu, dan apa yang dirasakan Tang San adalah kekuatan garis keturunan yang mengalir deras di tubuhnya. Napas seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan tulangnya juga mengeluarkan serangkaian suara, retak. Terobosan. Iya, dengan melahap kekuatan darah Feng Qiong, Tang San menembus puncak keempat Xuan Tiangong dan memasuki lapisan kelima Xuan Tiangong dalam satu gerakan. Xuan Tiangong tidak hanya menerobos, tetapi merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya juga menerobos pada saat yang sama, dari warna biru dan hijau menjadi hijau, dan cahayanya masih semakin kuat. Ini tidak sama, garis keturunan Feng Qiong ini sebenarnya berbeda dari serigala angin biasa. Tang San segera membuat penilaian. Apakah karena itu adalah Tuan? Meskipun Tang San melahap kekuatan garis keturunan dari serigala angin tingkat kelima untuk pertama kalinya, menurut pengalaman sebelumnya menelan serigala angin tingkat ketiga dan keempat, bahkan jika tingkat kelima jauh lebih kuat daripada tingkat keempat, seharusnya perbedaannya tidak terlalu besar. Sederhananya, ada kotoran dalam kekuatan garis keturunan serigala angin biasa, dan Xuan Tiangong juga perlu menyaring dan mengubahnya dalam proses melahapnya. Di sisi lain, kekuatan garis keturunan Feng Qiong sangat murni dan hampir dapat ditelan langsung oleh merek garis keturunan serigala anginnya tanpa penyaringan. Ini seperti perbedaan antara air limbah dan air murni, dan kekuatan darah Feng Qiong juga lebih besar. Kekuatan garis keturunan Feng Qiong bahkan lebih dari jumlah garis keturunan semua serigala angin yang dilahap Tang San sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia ingin menerobos ke tingkat kelima Xuan Tiangong, menelan pembangkit tenaga listrik urutan kelima mungkin tidak cukup, tetapi saat ini dia berhasil. Dapat dilihat bahwa darah Feng Qiong sangat luar biasa. Tapi tidak peduli apa, bagaimanapun dia akhirnya berhasil. Faktanya, setelah mengetahui tentang rencana pria berwajah harimau hari itu, Tang San memikirkan rencananya sendiri. Alasan mengapa dia tidak menunggu selama 300 napas, tetapi keluar lebih awal, adalah untuk memancing di perairan yang bermasalah dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada awalnya, dia tidak benar-benar menginginkan kekuatan darah Feng Qiong, penguasa kota serigala angin. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat mengalahkan Feng Qiong yang berada pada peringkat kelima. Bagaimanapun, dia hanya peringkat keempat, dan dia tidak memiliki semua kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Sangat sulit untuk mengalahkan Feng Qiong dengan kekuatan fisik yang sangat tinggi. Terlebih lagi, ada juga imam besar kota serigala angin. Sebelumnya, dia hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk menyerap beberapa kekuatan garis keturunan dari serigala angin dan Flash Leopard. Dia melakukan hal yang sama, dan ketika Feng Qiong diusir dan auranya terus turun karena garis keturunannya dirangsang sebelumnya. Tang San segera merasakan bahwa kesempatannya akan datang, dan dia tahu bahwa kesempatan seperti itu sangat langka. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi bahaya menantang monster tingkat kelima dengan kekuatan puncak tingkat keempat, karena hanya dengan melahap kekuatan darah monster tingkat kelima, dia dapat menembus ke tingkat kelima Xuan Tiangong. Peluang apa yang bisa lebih baik dari ini? Ada cukup waktu, manfaatkan saja situasinya. Ternyata, dia berhasil. Dia masih tidak bisa menjaga kekuatan garis keturunan Feng Qiong yang dia cerna dan telan. Untungnya, ketika Xuan Tiangong menerobos ke tingkat kelima, Xuan Tiangong telah menyerap banyak energi dalam proses berjalan sendiri. Meski begitu, seluruh tubuhnya masih dikelilingi oleh cahaya biru, dan garis keturunan serigala angin urutan kelima di tubuhnya jelas meningkat pesat. Ini masih dalam kondisi dia belum sepenuhnya dicerna dan diserap. Tang San melahap semua yang ada di tubuh Feng Qiong sebanyak yang dia bisa, meraba bagian dalam pakaian Feng Qiong dan dengan cepat menemukan sebuah tas kecil, harus ada koin di dalamnya.
Dia tidak repot-repot memeriksanya, jadi dia dengan cepat meletakkan tas itu di tangannya. Kemudian buru-buru menjalankan Suantian Gong untuk menekan merek garis keturunan dari serigala angin. Pada saat yang sama, dia memicu jejak garis keturunan macan tutul kilat, yang berubah menjadi sinar kuning dan dengan cepat melintas. Sinar kuning yang berkedip berputar cepat di sekitar mayat Feng Qiong selama belasan kali, menghabiskan beberapa kekuatan Suantian Gong, dan kemudian Tang San mengidentifikasi arah dan menggunakan macan tutulnya untuk berakselerasi menjauh dari tempat itu. Tepat ketika dia pergi kurang dari satu napas, dua sosok jatuh dari langit. Sinar kuning berkedip, dan Shining jatuh di samping mayat Feng Qiong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Segera setelah itu, Imam Besar Kota Serigala Angin, didorong oleh angin puyuh juga datang ke tempat kejadian. Ketika Imam Besar Kota Serigala Angin melihat mayat Feng Qiong terlempar ke tanah, dia tidak bisa menahan kesedihan seorang janda. Siapa? Siapa yang membunuhnya? Siapa? Wow, Imam Besar dari Kota Serigala Angin melolong sedih, yang bisa terdengar jelas bahkan dari jarak 10 mil. Bukan aku, Shining berkata tanpa ragu-ragu. Melihat tubuh Feng Qiong, reaksi pertama Shining adalah kegembiraan, kemudian keraguan. Meskipun kekuatan penguasa Kota Serigala Angin ini belum menembus tingkat ke-6, dia seharusnya berada di puncak tingkat ke-5. Bagaimana dia bisa mati di sini dalam waktu sesingkat itu? Shining sebelumnya berhadapan dengan Imam Besar Kota Serigala Angin, tetapi sebelum waktu 100 napas berakhir, Imam Besar Kota Serigala Angin tiba-tiba mengubah wajahnya dan bergegas menuju ke sini. Meskipun Shining tidak tahu apa yang terjadi, dia mengikutinya. Dengan persepsinya tentang napas Feng Qiong, dia mengambil langkah pertama, tetapi dia tidak berharap untuk melihat tubuh Feng Qiong secara langsung. Imam Besar Kota Serigala Angin mengangkat kepalanya dengan kebencian di matanya. Flash Leopard, ini dilakukan oleh klan Flash Leopardmu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa itu mengalir dengan darah Raja Serigala Angin? Imam Besar Kota Serigala Angin meraung hampir dengan panik. Aku bilang, bukan aku yang melakukannya. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Ucapnya, pada saat yang sama terkejut dalam hati. Darah Raja Serigala Angin. Akankah garis keturunan Raja Serigala Angin menjadi tuan kecil di sini? Imam Besar Kota Serigala Angin terengah-engah, dengan paksa menstabilkan emosinya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menelan jantung Serigala Angin di tangannya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan aura yang sudah berada di sekitar peringkat ke-7 dengan cepat jatuh, pertama ke peringkat ke-6, lalu ke peringkat ke-5, dan kemudian secara bertahap berhenti. Dia sendiri semakin tua. Imam Besar Kota Serigala Angin terus mengaum dan berteriak dengan suara rendah, tetapi mayat Feng Qiong yang keriput tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Shining berdiri di sampingnya, dan matanya terus bersinar, dan dia merasa bahwa dia harus pergi dari sini secepat mungkin. Imam besar di kota ini dan tuan kecil yang mati ini aku khawatir tidak sesederhana itu. Imam besar dari kota Serigala Angin berdiri perlahan, menatap Shining dengan mata terbakar, dan kemudian dia mengambil napas dalam-dalam. Mata yang memiliki redup, untuk beberapa alasan mereka menjadi dalam lagi. Dia sepertinya ingin dengan tegas membekas penampilan Shining di dalam hatinya. Angin puyuh muncul dari tangannya, mengangkat mayat Feng Qiong, penguasa kota Serigala Angin, dan perlahan-lahan terbang ke arah kota Serigala Angin. Shining mengambil 2 langkah, tetapi dia akhirnya berhenti. Setelah berpikir sebentar, dia mengidentifikasi arah dan pergi dengan cepat. Tujuan kedatangannya kali ini telah tercapai, yaitu menyelamatkan Flash Leopard kecil yang masih hidup, dan pelakunya juga telah mati. Juga membunuh banyak Serigala Angin. Satu-satunya hal yang membuatnya agak kabur sekarang adalah sepertinya ada sesuatu yang istimewa antara imam besar di kota Serigala Angin dan Raja Serigala Angin yang mati. Tapi tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Flash Leopard ada di sisi kanan. Mari kita kembali dan melapor ke klan. Imam besar kota Serigala Angin memegang mayat penguasa kota Serigala Angin dan perlahan-lahan terbang kembali ke kota, sampai dia terbang ke altar, dan kemudian perlahan-lahan menempatkan tubuh Feng Qiong di tengah altar. Dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan warna merah di matanya menjadi semakin intens. Altar perlahan bergetar, dan pola cahaya biru perlahan muncul di permukaan altar. Mayat Feng Qiong yang terbaring di atas altar benar-benar memancarkan cahaya biru, dan dalam warna biru, ada beberapa emas pucat berbintik-bintik. Raja Serigala Angin yang agung, keturunanmu telah dibunuh. Aku mengorbankan darah keturunanmu. Aku mohon padamu untuk menegakkan keadilan bagi ibu dan anak kita. Oh, imam besar kota Serigala Angin mengangkat matanya ke langit dan mengeluarkan raungan keras, dan cahaya biru yang kuat dengan kecemerlangan berdarah langsung bergegas ke langit, berubah menjadi cahaya biru merah besar. Setelah sinar cahaya cian merah muncul, seluruh kota Serigala Angin bergetar hebat. Di rumah kayu, Wang Yanfeng, yang telah menunggu setelah invasi Flash Leopard, mau tidak mau terkejut ketika dia melihat seberkas cahaya ini melesat ke udara. Dia melihat ke arah altar dan sedikit terpana untuk sementara waktu. Apakah itu Wang Yanfeng, Qiu Jing, 3 bersaudara dari keluarga Wang, dan Ling Muxue? Mereka semua merasa darah mereka mendidih saat ini, dan bahkan emosi mereka terpengaruh. Apa sebenarnya ini? Kota Serigala Angin berjarak 5 km ke arah barat. Tang San mendarat dengan ringan di tanah, dan ketika dia melihat sekeliling, sesosok muncul dari balik pohon besar, itu adalah pria berwajah harimau yang datang dari penebusan. Pria wajah harimau memberi isyarat kepada Tang San, dan Tang San buru-buru mengikuti. Ayo pergi. Pria berwajah harimau itu tidak banyak bicara, memimpin Tang San dan pergi.
Pada saat ini, sosok berwajah harimau merasakan sesuatu, tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat. Tang San juga merasakannya, karena merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya bergetar jelas. Mereka melihat ke arah kota serigala angin, ada seberkas cahaya cian besar naik ke langit dan berkas cahaya cian juga bercampur dengan jejak darah, seolah-olah itu tercemar. Sungguh kebencian yang luar biasa, ini adalah. Mata pria berwajah harimau itu berubah drastis. Pergi, mari kita pergi dari sini dulu. Aku khawatir sesuatu telah terjadi di Windwolf Town. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Tang San, melangkah pergi, dan dengan cepat pergi bersama Tang San. Kota Kerry, rumah leluhur serigala angin. Di sebuah ruangan yang ditutupi dengan semua jenis bulu langka, seekor serigala angin tua berbaring tertidur di kursi malas. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia duduk tegak dalam sekejap. Serigala angin tua ini tingginya sekitar 2 meter dan memiliki sosok yang kuat dan kekar. Yang lebih aneh lagi adalah dia terlihat mirip dengan manusia, tetapi kulitnya berwarna cian muda, rambutnya yang panjang juga berwarna cian muda, dan bahkan setiap helai rambutnya memancarkan cahaya cian yang redup. Mata hijau gelapnya sedalam kolam tanpa dasar. Beraninya kau membunuh keturunanku. Raungan pelan terdengar dari mulutnya. Detik berikutnya, seluruh rumah leluhur serigala angin bergetar. Di sisi plaza pusat kota Kerry, toko tes susu Mei Gongxi. Mei Gongxi, Ibu Mei Gongxi dan petugas wanita sedang sibuk. Ketiganya memiliki pembagian kerja yang jelas, Ibu Mei Gongxi bertanggung jawab untuk membuat tes susu, Mei Gongxi bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang, dan petugas wanita bertanggung jawab untuk mengantarkan cangkir tes susu kepada pelanggan. Kali ini di malam hari adalah saat mereka lebih sibuk. Ini juga merupakan waktu tersibuk Kerry Plaza. Tentu saja, hanya beberapa monster kuat yang akan aktif di sekitar sini. Ah, petugas wanita itu tiba-tiba berseru. Tuan Muda Mei tidak menanggapi, tetapi ibunya Sukin tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba terkejut. Seekor serigala angin yang kuat yang baru saja membeli tes susu tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang kuat ke seluruh tubuhnya. Cahaya cian yang memancar dari tubuhnya juga menarik perhatian Mei Gongxi. Tanpa menunggu mereka bertanya, serigala angin tidak peduli untuk mengambil tes susu, dan tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Di Kerry Square, beberapa serigala angin seperti sinar biru yang tiba-tiba menyala dalam gelap, masing-masing berakselerasi dan menuju rumah leluhur serigala angin. 2 hari kemudian, 2 sosok, satu besar dan satu kecil, muncul tidak jauh di luar gerbang kota Kerry. Manusia ramping mengangkat kepalanya dengan tenang dan melihat ke arah menara tinggi di depannya, dan sebuah busur ditarik di sudut mulutnya. Kota Kerry, aku datang. Mei Gongxi, aku datang.